Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hilmi. Saya dari semester 2. Saya di sini akan melaksanakan tugas middle test dengan mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pembimbing Bapak Agus Salim SPDI MPDI dengan judul Islam sebagai Objek Kajian Bidang Kalam dan Filsafat. Jadi, kita langsung masuk ke dalam pembahasan. A. Pemikiran ilmu kalam dan filsafat Islam dalam konteks pemikiran Islam. 1. Ilmu kalam. Ilmu kalam merupakan salah satu cabang penting dalam khazanah pemikiran Islam yang berfungsi untuk mempertahankan dan menjelaskan ajaran-ajaran Islam dengan pendekatan rasional. Secara etimologi, kata kalam berarti perkataan atau ucapan, sedangkan dalam istilah keilmuan Islam, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang akidah Islam secara rasional dan argumentatif. Menurut Harun Nasution, ilmu kalam adalah ilmu yang berusaha mempertahankan ajaran-ajaran keimanan Islam dengan dalil-dalil rasional agar dapat diterima oleh akal manusia. Ilmu ini muncul sebagai respon terhadap tantangan internal dan eksternal terhadap keyakinan umat Islam. Dalam konteks pemikiran Islam, ilmu kalam tidak hanya berupaya pada pembelaan terhadap akidah, tetapi juga berperan dalam membentuk struktur rasional dan memahami wahyu. 2. Pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam adalah upaya rasional dan sistematis dalam memahami hakikat realistis Tuhan, alam, dan manusia dengan menggunakan pendekatan filosofis yang berkembang dalam lingkungan Islam. Meskipun tidak terlepas dari pengaruh filsafat Yunani kuno seperti pemikiran Plato dan Aristoteles, filsafat Islam berkembang dengan ciri khas sendiri, menyelaraskan akal dan wahyu. Filsafat Islam berkembang sekitar abad ke-8 Masehi, seiring dengan penerjemah karya-karya filsuf Yunani ke dalam bahasa Arab di era kekhalifahan Abbasiyah. Tokoh-tokoh seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd menjadi populer dalam pengembangan filsafat Islam dengan pendekatan sistematis dan rasional, namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai keislaman. Filsafat dalam Islam berperan penting dalam memperluas cakrawala intelektual umat Islam dengan membahas berbagai persoalan mendalam seperti metafisika, etika, epistemologi, dan kosmologi. Filsafat memberi ruang bagi refleksi kritis terhadap ajaran agama, sekaligus realistis, sosial, dan ilmiah. B. Islam dalam perspektif ilmu kalam dan filsafat. Dalam sejarah pemikiran Islam, secara umum berpikir dalam dua tradisi, yaitu ilmu kalam dan ilmu filsafat Islam. Dua pendekatan ini menawarkan dua cara yang berbeda, namun saling melengkapi dalam memahami Islam secara lebih mendalam, kritis, dan argumentatif. A. Islam dalam perspektif ilmu kalam. Ilmu kalam adalah cabang keilmuan dalam Islam yang membahas dan membela akhlak melalui pendekatan rasional. Ilmu kalam muncul sebagai respon terhadap berbagai tantangan teologis dan intelektual yang dihadapi oleh umat Islam, terutama pada masa awal perkembangan Islam, ketika umat Islam mulai bersinggungan dengan pemikiran dari luar
seperti filsafat Yunani, Kristen, dan Yahudi. Serta munculnya berbagai sekte dalam Islam sendiri dan tantangan internal seperti perbedaan mazhab dan penafsiran dalam Islam sendiri. Para ulama kala itu merasa perlu membentengi akidah Islam dengan argumen-argumen rasional agar dapat dipahami dan dipertahankan dari penyimpangan. Dalam perspektif ilmu kalam, Islam dikaji dari sisi akidah, yaitu tentang Tuhan atau Tauhid, sifat-sifatnya, kehendak bebas manusia atau free will, keadilan Tuhan, takdir, dan kenabian. Tujuan utama kalam adalah mempertahankan kemurnian ajaran Islam dengan argumen logis yang bisa diterima oleh akal manusia. Dalam praktiknya, ilmu kalam menjadi alat penting dalam menjelaskan wahyu secara rasional. Dengan begitu, ilmu ini menghubungkan wahyu dan akal secara harmonis tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam. B. Islam dalam perspektif filsafat. Sementara itu, dalam segi filsafat Islam mengkaji dengan cara yang lebih luas dan mendalam, terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan hakikat, realitas, eksistensi Tuhan, alam semesta, jiwa, dan etika. Filsafat tidak dimulai dari keyakinan dogmatis, melainkan dari pertanyaan-pertanyaan mendasar. Contohnya, seperti apa itu wujud? Apa hakikat kebaikan? Apakah Tuhan bisa ditemukan dengan akal? Apa hubungan antara agama dan akal? Dan lain-lainnya. Filsafat Islam juga banyak memberi inspirasi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Para filsuf Muslim percaya bahwa menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah, karena dengan menuntut ilmu bisa memahami ciptaan Tuhan dan dengan itu semakin dekat kepada Tuhan. C. Kontribusi kalam dan filsafat pada pemikiran Islam. Kalam dan filsafat memiliki kontribusi besar dalam membentuk tradisi intelektual Islam. Keduanya menyediakan kerangka berpikir yang kritis dan sistematis dalam menghadapi tantangan zaman. Perkembangan ilmu kalam dan filsafat juga mendorong munculnya perdebatan intelektual yang sehat dalam Islam, serta memperkaya khazanah keilmuan Islam baik dalam teologi, logika, maupun etika. Dengan demikian, keduanya menjadi bagian integral dalam menjadikan Islam sebagai objek kajian yang dinamis dan terus berkembang. C. Perbedaan dan persamaan Islam dalam bidang kalam dan filsafat. Perbedaan utama antara ilmu kalam dan filsafat terletak pada tujuan dan pendekatannya. Ilmu kalam biasanya dimulai dari keyakinan terhadap wahyu, lalu menggunakan akal untuk memperkuat dan menjelaskannya. Sedangkan filsafat cenderung dimulai dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang bersifat umum dan netral, baru kemudian dikaitkan dengan ajaran agama. Sedangkan persamaannya adalah sebagai berikut ini. 1. Tujuan sama. Jadi, mencari dan memahami kebenaran Islam, baik ilmu kalam maupun filsafat Islam, memiliki tujuan yang utama yang serupa, yaitu mencari pemahaman yang mendalam
dan rasional tentang ajaran Islam, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi Tuhan, manusia, dan alam semesta. Yang kedua, menggunakan akal. Sebagai instrumen, keduanya menjadikan akal sebagai alat penting dalam memahami ajaran Islam. Baik ahli kalam atau mutakallimun maupun filsuf muslim sepakat bahwa agama tidak boleh dipahami secara tekstual saja, tapi juga harus melalui pendekatan rasional. Yang ketiga, respon terhadap tantangan zaman. Ilmu kalam dan filsafat muncul sebagai respon terhadap persoalan zaman, baik dalam menghadapi aliran internal Islam maupun pengaruh eksternal seperti filsafat Yunani atau agama-agama lain. Keduanya berupaya menjaga keutuhan Islam melalui cara yang argumentatif dan ilmiah. Yang keempat, mengembangkan tradisi intelektual Islam. Keduanya sama-sama berkontribusi besar dalam membangun peradaban dan tradisi keilmuan Islam yang rasional, kritis, dan mendalam. D. Relevansi ilmu kalam dan filsafat terhadap pemikiran Islam. Relevansi ilmu kalam dan filsafat Islam terhadap isu pemikiran Islam sangat besar karena keduanya memainkan peran penting dalam memberikan penjelasan yang rasional dan teologis terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam, baik dalam konteks agama, sosial, politik, maupun budaya. Keduanya memberikan kerangka berpikir yang bisa menjawab tantangan zaman, terutama dalam hal memahami agama dan menerapkannya dalam dunia yang terus berkembang. A. Ilmu kalam dan peranannya dalam teologi Islam. Ilmu kalam lahir untuk membela ajaran Islam terhadap serangan pemikiran lain, baik dari kalangan non-muslim seperti filsafat Yunani, Kristen, dan Yahudi, maupun dari kelompok-kelompok dalam Islam sendiri, seperti siapa itu? Khawarij, Mu'tazilah, dan Syiah. B. Filsafat Islam sebagai jembatan antar wahyu dan akal. Berbeda dengan ilmu kalam yang fokus pada pembelaan akidah, filsafat Islam lebih berorientasi pada eksplorasi hakikat realistis dan kebenaran dengan menggunakan pendekatan logis dan sistematis. C. Relevansi pemikiran atau pemahaman Islam kontemporer. Dalam konteks kekinian, ilmu kalam dan filsafat Islam tetap relevan untuk menjawab isu-isu modern seperti pluralisme, sekularisme, krisis spiritualitas, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam pendekatan rasional dan reflektif, umat Islam dapat menghadapi tantangan zaman secara kritis namun tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan akidah, tetapi juga sebagai sarana untuk menjawab tantangan modern dan membangun peradaban yang lebih menyeluruh. Dengan pendekatan yang logis dan mendalam, umat Islam diharapkan dapat menghadapi isu-isu kontemporer secara kritis sambil tetap berpegang pada nilai-nilai
uh, fundamental ajaran Islam. Baik teman-teman, sekalian presentasi yang dapat saya berikan, salah dan hilapnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.